Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pawarta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga buat like, share, dan komen videonya ya. Baiklah, untuk memulai materi kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman itu. Memanfaatkan tanaman merupakan hak bagi warga masyarakat. Kita berhak untuk mengambil buah di kebun kita dan juga menikmati keindahan alam. Anak-anak pintar, untuk memperoleh hak tersebut, kita harus menunaikan kewajiban terhadap tanaman terlebih dahulu. Apa saja sih kewajiban kita terhadap tanaman? Menyiram, memberi pupuk, dan menyiangi tanaman merupakan kewajiban kita terhadap tanaman tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai kewajiban kita terhadap tanaman, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Menurut kalian, sikap siapa yang patut kita contoh? Apakah sikap Lani ataukah sikap adiknya? Betul sekali. Tentu saja sikap Lani dalam merawat tanamannya. Kita wajib merawat dengan baik tanaman yang kita tanam. Jangan sampai tanaman tersebut mati gara-gara kita lupa untuk menyiram atau memberinya pupuk. Berikut ini adalah dampak positif melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk. Kedua, mendapatkan udara bersih dan sehat. Tiga, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kondisi demikian tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak bijak terhadap tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Sikap tidak bijak tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti berikut ini. Yang pertama, polusi udara. Akibat udara kotor tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua, lingkungan rentan terhadap bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor.
Yang ketiga, cuaca akan menjadi panas karena tidak ada pohon untuk berteduh. Selain itu, pasokan oksigen pun akan berkurang. Saatnya mengerjakan tugas. Perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian isi tabelnya sesuai pertanyaan yang ada. Kita lihat gambar A, itu gambar apa, gambar B, gambar apa, dan gambar C, gambar apa. Kemudian kita lihat tabelnya. Pertanyaan nomor 1, apa tindakan yang mereka lakukan? Nah, di gambar 1 itu atau gambar A itu, apa tindakannya? Kemudian di gambar B, ada tindakan apa? Di gambar C, ada tindakan apa? Kamu tuliskan di masing-masing kolomnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak bagi lingkungan? Dampak bagi lingkungan yang dihasilkan dari gambar A apa? Gambar B apa? Gambar C apa? Seperti itu. Silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persiapan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Di dalam menyusun pertanyaan yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan topik. Jadi kalau kita memilih topiknya tentang reboisasi, maka pertanyaan yang diajukan harus mengenai reboisasi. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Artinya, pertanyaan yang kita sampaikan harus bersifat menyelidiki, ingin tahu gitu. Jadi jangan hanya jawabannya itu cukup iya dan tidak saja. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Artinya, setiap pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Apa? Siapa? Apa menanyakan benda? Siapa menanyakan orang? Di mana menanyakan tempat? Kapan menanyakan waktu? Mengapa menanyakan alasan? Dan bagaimana menanyakan cara. Selanjutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaannya itu jangan berbelit-belit, harus langsung tepat sasaran. Selanjutnya, bahasa yang benar. Artinya, pertanyaan yang kita ajukan harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari. Dan terakhir, antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi, semuanya saling melengkapi. Tugas selanjutnya, buatlah 5 buah pertanyaan berkaitan dengan reboisasi. Silahkan kalian buat 5 buah pertanyaan yang berkaitan dengan reboisasi. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata dari pewarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.